innama yashkuru li nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa istiqomah, sholat malam sebulan sepindah, lawan doa lan muji Gusti Allah, mugi kita kabeh bisa mulya, mugi kita kabeh bisa mulya. Syair ini dikaitkan dengan quote halaman 77. Semuanya pasti akan diambil oleh pemiliknya. Kita seringkali tidak sadar bahwa hidup itu ono sing duwe. Kita menghirup udara satu hari satu malam tidak terhitung jumlah oksigennya ono sing duwe. Kita melihat di sepanjang jalan, di sepanjang manapun banyak keindahan, ya ono sing duwe. Kita mendengar 24 jam dengan telinga kita, ya ono sing duwe. Tapi kita jarang sadar kalau memang seakan-akan kita sendiri yang punya. Kita bisa sukses karena kita bisa berhasil karena kita. Lali gak sadar kalau semuanya itu ada yang punya. Sederhananya satu, kalau memang kita itu merasa bisa, tentu semua orang pintar tidak akan bisa tua. Faktanya tambah tahun, umur bertambah, maka kita semakin menunjukkan kelemahan. Jadi kalau kita itu orang Amerika, orang Rusia, orang Israel merasa pintar, tentu sudah bisa membuat obat anti tua. Uripin nom terus. Nyatanya tidak ada yang mampu. Dan itu sudah tertulis di dalam Al-Quran, semakin dipanjangkan usianya, maka akan dicabut, kenikmatannya akan selalu tambah dikurangi. Kesehatannya jadi kurang, penglihatannya yang dulu tidak pakai kacamata tambah suwe gak kacamata, yang awalnya duit 1.000 ketok jelas tambah tuwek gak pati ketok. Nah, kembali kepada quote tadi, kita diingatkan oleh guru kita supaya sadar kalau hidup iki ono sing duwe, maka harus DP kepada yang punya hidup ini, supaya pada saat dicabut semua kenikmatan itu, kita sudah siap bahwa posisi kita ini adalah sebagai hamba. Kalau sudah siap, tentu akan menambah amalan-amalan di dalam istiqomah seperti yang kita kerjakan, yang kita lakukan pada malam hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kabeh luhur derajate, mugi kabeh luhur karire, mugi kabeh jembar rezekine kanggo kabeh anak putune, kanggo kabeh anak putune. Pung dengan
istiqomah 1 bulan 1 kali. Romo Yai ingkang dalem ajeng-ajeng barokahipun bait ini memberikan penguatan atas sesungguhnya manusia itu sesungguhnya manusia itu memiliki orientasi, memiliki arah, memiliki keinginan, memiliki harapan untuk semua derajatnya tinggi. Nah, derajat itu adalah hadiah. Derajat itu adalah satu wujud dari testimoni kita melakukan proses yang tekun, yang disiplin, yang penuh dengan antusiasme, penuh dengan gairah. Dan gairah itu wujud dari kekuatan keyakinan, kelibatan keyakinan yang ada pada diri kita. Tak lain dan tak bukan adalah adanya keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan itu menjadikan diri kita los, menjadikan energi kita itu tidak pernah akan habis, selalu saja memproduksi energi. Semakin besar kebutuhan energinya, semakin besar pula itu memproduksi energi. Maka kalau kita perhatikan Nyuwun sewu Romo Yai yang begitu sibuk, panjenengan juga yang begitu sibuk, sesungguhnya kesibukan itu tidak justru menguras energi kita. Justru sebaliknya, kesibukan itu akan memproduksi energi-energi yang lainnya. Kenapa? Karena kita memiliki kekuatan keyakinan, memiliki keimanan yang di situ sesungguhnya kalau saya perhatikan beberapa kali saya bersama dengan Romo Yai, kalau malam-malam itu rasanya itu sudah ingin pulang karena sudah seharian kerja. Tapi ketika sudah bertemu dengan Romo Yai itu los, pulangnya bisa sampai jam 10, bahkan jam 1, bahkan jam 2 malam. Padahal seharian sudah bekerja. Tapi ketika berkumpul dengan Romo Yai itu bisa lama. Dan sepertinya itu tidak capek. Capeknya itu hilang. Nah, saya lihat Abah Wahab juga demikian. Saya dari tadi perhatikan Abah Wahab itu. Sepertinya Abah Wahab ini punya banyak sekali ya bertumpuk-tumpuk kesibukan. Orang bilang sibuk itu semuanya di dalamnya mengandung beban. Beban itu apa? Beban itu adalah ikatan yang membuat kita memiliki tanggung jawab. Nah, ketika beban itu mengikat kita, itulah yang disebut tanggung jawab. Ada tanggung jawab besar yang kemudian itu kita ambil. Kita mengambil tanggung jawab. Maka disitulah kita bergerak. Disitulah kita melangkah. Nah, alhamdulillah yang dalam sampaikan tadi diluruskan oleh Romo Yai, matur nuwun Romo Yai. Akhirnya bukan beban, tapi yang ada adalah kita selalu bersyukur dengan keadaan sesibuk apapun, karena energinya terus bukannya habis ya,
maka itu berlimpah energi. Jadi istilahnya tidak mengenal rasa capek. Capeknya itu capek-capek sendiri mengikuti aktivitas kita. Lelahnya itu lelah sendiri mengikuti aktivitas kita. Yang ada adalah kesenangan ketika kita memiliki keyakinan untuk meraih yang disebut dengan derajat tadi. Karena kita yakin husnudzon kepada Allah bahwa derajat itu hanya tinggal waktu. Manakala kita berikhtiar, manakala kita istiqomah, itu derajat akan terwujud. Dengan dibersamai skill yang terus bertambah, keterampilan yang terus bertambah, pengetahuan yang terus diasah, ya, kemudian eksperimen atau uji coba yang kita lakukan, trial and error yang terus kita lakukan dalam rangka meraih derajat, atau taruhlah kalau derajat itu adalah suatu prestasi, maka prestasi itu hanya tinggal waktu akan kita raih. Jatuh bangunnya dari sebuah proses itu bukan satu yang membuat kita jatuh seterusnya, tapi jatuhnya dari keadaan itu akan membuat kita semakin bersemangat untuk meraih prestasi itu. Saya sangat mengagumi dengan moto Pondok Pesantren Singa Putih, maju wajib mundur haram itu. Saya itu membentuk karakter yang sangat kuat kepada kita, ya, pada para jamaah, para santri, ya, termasuk juga Ananda Romo Yai, Ananda Akmal Umam yang ada di Korea itu salah satu yang ditestimonikan oleh pengurus dari Korean Muslim Federation di sana, itu mengurusi jenazah Romo Yai. Jadi ada 3 jenazah di Korea Selatan yang itu suatu saat itu diurus gitu. Dan jenazah di Korea Selatan itu berbeda dengan di Indonesia karena organ tubuhnya itu di sana diambil semua. Organ tubuhnya diambil dan tidak dijahit, dibelah gitu. Nah, ini apa Romo Yai, istilahnya Imam Syekhoni yang memimpin saat itu saya heran dengan mentalnya Akmal. Kenapa? Karena yang lain yang ngurus itu pada tebal semua, macam-macam, isi hatinya macam-macam. Karena ada yang tatoan, ada yang lubang dan seterusnya itu. Nah, tapi alhamdulillah testimoninya adalah Ananda itu mampu untuk di situ itu dia berani, ya, mengambil peran untuk mengurusi jenazah tadi. Apalagi orang Korea itu melihat Ananda itu anak lulusan SMA kok bisa segitunya gitu. Jadi heran, terkagum-kagum itu. Nah, akhirnya Imam Syekhoni menyampaikan, oh ini berarti memang didikannya Singa Putih maju, begitu kata-katanya beliau. Romo Yai yang kurikulumnya itu sangat adaptif dengan zaman, lalu kemudian membawa khas Singa Putih Munfaridin dengan term-term kehidupan yang nyata, yang real di masyarakat, itu adalah wujud dari penjaminan, ya, bahwa Pondok Pesantren Singa Putih ini memberikan layanan yang adaptif dengan zaman dan juga menjaga benteng akidah melalui Singa Putih Munfaridin. Matur nuwun pangapunten ingkang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Pak Kiai, selamat datang teman-teman santri di Singa Putih 10. Malam ini kita bicara tentang semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali. Semua yang kita miliki akan kembali. Untuk teman-teman
jenengan semua belajar banyak hari ini, besok, tapi semua itu ingat hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah meridhoi, dititipi, maka akan ada tanggung jawabnya, itu pasti. Dan ketika diminta, akan ada kajiannya. Dititipi banyak, bukan hanya harta, anak, ilmu, semua titipan. Jadi semangat belajar terus agar titipan tersebut dapat dimaksimalkan pertanggungjawabannya. Kalau dititipi ilmu tidak dimanfaatkan dengan maksimal, pada akhirnya sia-sia. Yang Pak Romo Kiai ajarkan tidak akan turun kemanapun, akan berhenti karena tidak dimaksimalkan. Kalau di sini yang bisa banyak contoh yang bisa, ilmu yang bisa dimanfaatkan, ilmu dagangnya Kaji Wahab bisa dimanfaatkan, alhamdulillah. Ilmu hukumnya Cak Soleh bisa dimanfaatkan, dan ilmu bapak-bapak yang lain semua bisa dimanfaatkan. Itulah manfaat dari ilmu. Kalau hanya berhenti di diri kita, untuk apa? Jauh-jauh mondok di Singa Putih, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, tanpa besoknya untuk bekal untuk anak cucu. Doa dari Pak Kiai selalu untuk anak cucu berhasil santrinya. Agar apa? Agar manfaatnya lebih. Tapi ingat, ketika manfaatnya lebih, ya tagihannya lebih. Sudah konsekuensi. Kalau jangan sampai manfaatnya lebih, tagihannya sedikit, tidak mungkin. Sama dengan tagihannya sedikit di rumah. Ini hidup semuanya, tagihannya sudah kelihatan. Sama seperti itu, semua akan kembali. Dan di hari ini, di minggu ini tadi kita bicara tentang Idul Kurban. Hidup ini ada pengorbanan. Hidup ini ada pengorbanan, ada masalah, lengkap. Tapi semua ada ilmunya. Ilmunya melalui apa? Bisa ilmu melalui sekolah, bisa ilmu di luar sekolah. Tadi siang saya ketemu beberapa teman-teman dosen. Ternyata ilmu sudah berubah, Pak Gian. Jadi kalau di Polinema itu, di Poltek dulu itu masih ilmunya itu SMK dan SMA. Saya tanya, yang SMP itu bagaimana dengan SD? Ternyata sekarang apa yang mereka alami di SD SMP itu berpengaruh ketika kuliah. Contohnya sekarang lagi tren itu sekolah alam. Sama dengan di tempat di Pak Kiai, di Pondok Singa Putih itu kan ada lengkap semuanya, ada kuda, ada ayam, ada sapi, ada sawah, ada semuanya lengkap. Itu namanya kalau sekarang istilahnya itu sekolah alam. Jadi tidak hanya dalam ruangan. Jadi perubahan manusia di generasi X ini ketika di luar ruangan itu mengakibatkan apa ya, bahasa tadi apa lupa saya, neutron itu berhubungan menjadi lebih cepat lagi, sehingga ya bukan dirasakan pada hari ini, bukan, tapi besok ketika masa kuliah itu umur 17 sampai dengan 20 mereka berpikir lebih kreatif. Beda dengan generasi saya, maka jiwa tahun 80-an beda. Pada saat itu kami tidak ada gadget. Nah, tadi ternyata hasil penelitian itu yang untuk generasi X itu lebih baik sekolah di sekolah alam atau langsung bersentuhan dengan alam, karena ketika di rumah dia akan pasti megang handphone. Betul enggak? Sekarang siapa, saya mau tanya di ruangan ini, bisa enggak setengah jam atau 1 jam ketika normal tanpa handphone? Ketika normal nih, maksudnya bukan ngaji, tapi normal hari biasa. Kebutuhan. Nah, enggak bisa. Tadi saya bicara sama Prof bilang gini, Mas, titip saya untuk teman-teman SD sampai dengan SMA, SMP di Malang, usahakan banyak di luar daripada dalam ruangan. Karena apa? Itu berpengaruh ketika dia kuliah. Jangan samakan dengan generasi 80-an, 70-an. Beda sekali. Nah, dari itu saya banyak belajar. Berarti Pak Kiai itu sudah mendahului yang sudah ada. Ada sekolahnya, ada alamnya, ada lengkapan di
di pondok sana itu lengkap sekali, ada semuanya. Berenang, panah, Ada lengkap. kuda. Nah itu apa namanya, itu dirasakannya bukan hari ini, tapi pada saat kuliah perkembangan itu. Jadi terima kasih, ingat pesan saya, semua ada tagihannya, semua titipan. Jadi mohon kita jaga bersama-sama. Terima kasih banyak. Mohon maaf Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi dodo kita bisa jembar, mugi dodo kita bisa Sabar, mugi dodo kita bisa tabah, supaya kabeh bisa luar biasa, supaya kabeh bisa luar biasa. Kalau ingin menjadi orang yang luar biasa, harus selalu berpikir dan melangkah hal-hal yang luar biasa. Tidak akan pernah bisa menjadi orang yang luar biasa kalau berpikirnya dan langkahnya tidak luar biasa. Menarik kula tumbas Lexus ya, pelajaran Lexus itu Pak. Jadi ingin jadi orang yang khusus harus melakukan hal-hal yang khusus. Atur nuwun ya. Dari yang syairnya ya yang pada malam hari ini di situ mugi dodo. Yang saya pahami, dodo ini adalah hati. Karena hatinya manusia itu yang bisa merasakan. Ya, memang saya masih ingat awal saya bertemu Romo Yai itu tahun 2019 akhir. Beliau menyampaikan satu waktu itu, tapi masih saya ingat dan masih terasa sampai hari ini dan semakin terasa. Karena di Singa Putih ini kan menurut saya Yai sering sampaikan tuh mengolah kepekaan hatinya. Makanya perilaku orang itu pasti tercermin dari hati. Hatinya baik ya, perilakunya baik. Toleransi manusia antar manusia itu kan dari saka selira, padha rumangsa. Nah, itu kan perasaan. Yang pertama yang saya ingat, sedikit cerita aja, waktu itu Yai sampaikan kalau jenengan itu ikut berjuang saya itu soro. Ya memang soro memang. Sering saya itu berkeluh kesah tentang perjuangan yang kalau bahasanya Yai, saya itu ngawal Yai, kalau bahasanya saya itu gandoli sarungi Yai. Nah, ini kan bahasa yang berbeda. Kalau beliau bilang saya ngawal, kalau saya bilang saya gandolan. Suatu hal yang menarik kalau kita rasakan. Mulai awal berdirinya Singa Putih 10, mulai awal saya hijrah, memang yang dirasakan Yai pada waktu merintis Singa Putih itu, saya juga merasakan. Mungkin beliau merasakan lebih besar, saya cuma kecil aja, saya bojo itu. Tapi sering saya berkeluh kesah atau istri saya berkeluh kesah tentang perjuangan, terutama Majelis Singa Putih 10 itu. Saya sampaikan, ya nyesek di Dodo, ya nyesek di Dodo, ya kudu lapang di Dodo, ya nyesek di Kesak, ya nyesek di Pengeluaran. Tapi di titik terakhir itu saya sampaikan sama istri saya itu, di titik terendah mental itu saya sampaikan, wis kon percaya, opo ae pengorbananmu sing kon lakoni soro atimu, pegel atimu, pegel waktumu, entek kalong tabunganmu, kalong waktumu, wis lah percaya dibayar kon Gusti Allah. Itu titik terendah saya selama 19, 20, 22, 23, 24.
5 tahun mau 6 tahun itu memang yang diceritakan beliau dan dirasakan beliau itu memang benar. Kalau saya yang merintis majelis, beliau merintis pondok yang segitu besarnya, rumah jamaah yang segitu banyaknya, rumah santri yang segitu banyaknya, itu memang pengorbanannya batin itu luar biasa. Kayak pengorbanan materinya tidak terlalu ya. Cuman makan waktu, makan pikiran, makan perasaan, makan semua yang tidak enak ini harus dimakan. Kalau wis ngomong berjuang itu. Baru seminggu saya sama istri waktu Yai ngawali ngaji di di Araya itu, saya bilang sama Romo Yai, alhamdulillah Romo Yai saya punya tempat manfaat buat majelis, terus jamaah Singa Putih 10 sangat senang. Terus Yai sampaikan nanti ngaji akan digilir apa gitu. Terus saya sampaikan dengan jamaah senang lagi. Artinya tadi dia juga bilang filosofinya Lexus. Dari setelah saya merasakan baru seminggu kemarin itu unek-unek masalah pekerjaan, masalah hidup, masalah pribadi, masalah majelis, saya semangati istri saya termasuk hati saya. Wes tak sabaro. Oh mesti diganjar, dibayar sampai pangeran apapun pengorbananmu, ngenesmu, ilmumu. Dan itu memang benar. Apa yang saya rasakan, kemudahan hidup saya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Di situ saya yakin. Di situ ya yakin. Ya, mohon maaf Romo Yai. Saya sebagai santri kadang kalau melihat kiai ya kan nutut otak saya dengan berbagai macam kepribadian beliau, perjuangan beliau. Kadang tetapi saya punya batasan bahwa itulah guru saya, itulah orang tua saya. Makanya diajak Yai berjuang itu saya tidak pernah merasa ini berat, karena mungkin tugas dari beliau berat, tapi saya yakin bahwa apa yang saya perjuangkan untuk agama saya lebih banyak nikmat Allah yang diberikan saya. Nah itulah ukuran manusia itu, jangan mengukur syukur dengan alhamdulillah, tapi kita berpikir, kita kadang merasa bangga dengan kita sudah baik. Dalam kolek totalannya pangeran itu diukur mulai lahir sampai kita sedo, ya apa tiap bulan itu wis pantes apa kita berikan. Nah ini kan urusan perasaan, bukan urusan logika. Lah akhirnya masih mau ngenes-ngenes, masih mau ngeluh-ngeluh, masih susah-susah, masih kesel-kesel. Ya saya baru sadar ya pinter kiai ya. Makanya aku tadi majelis. Kalau tidak datang Selasa itu moral. Makanya walaupun kemana-mana kalau Selasa mesti saya pulang. Mari gak mari kerjaan sampai hari ini. Masalah apa? Masalah moral. Masalah tanggung jawab. Ternyata dikasih Allah tanggung jawab itu lewat perintahnya ya. Yo saya alhamdulillah ya, tadi bilang saya juga baru beli mobil ya. Atas kemudahannya semua yang saya cita-citakan itu selalu terkabul. Itu kesulitan itu sak pucuk dom, tapi kenikmatan itu sak daune dom. Ya itulah hidup. Itu saya rasakan sendiri. Makanya kalau kadang orang sering katakan apa itu pandai. Saya sih nggak pernah merasa pandai. Saya itu hanya merasa semuanya itu gak krono tiga pangeran tak bisa. Keyakinan saya cuma di situ sebenarnya. Makanya kalau orang melebih-lebihkan dengan status sosial saya itu sebenarnya tipuan. Jadi saya cerita dari hati ini. Kalau orang melihat saya itu pandai, itu tipuan. Sama dengan yang disampaikan Tuhan Nabi Sulaiman dengan singgasananya, tetapi itulah ujiannya. Kalau jenengan-jenengan itu melihat saya dengan status sosial saya, itu tipuan. Supaya orang tertipu dengan hasil. Tetapi sebenarnya hasil itu akan kita dapat dari mana tadi sampaikan ya, itu di syair itu dodoni kudu sabar, kudu jembar, kudu semua. Itu memang benar. Lah ya, saya ini masih belajar istiqomah. Saya sudah lama nggak istiqosah. Mungkin cara ya ini agar kaca dengan ada istiqosah di Emerald. Sudah berapa tahun kita nggak istiqosah di sini.
Nah itulah cara-caranya Allah untuk selalu melindungi kita dari hal yang tidak baik akan diarahkan ke hal yang baik. Tetapi kan dengan paksaan, dengan kondisi, dengan perjuangan datang ke sini. Inilah perjuangan. Ya, kesimpulan terakhir bahwa dalam syariah itu memang benar. Kalau kita tidak jembar atine, tidak jembar dodone, tidak melihat semua atas kebesaran Allah, kita akan mudah ditipu dari hasil dunia. Makanya dengan santri-santri yang muda-muda, yang masih MA, tadi ya bilang kunci kesuksesan istiqomah. Istiqomah itu memang betul. Saya merasakan sendiri, bukan katanya. Merasakan sendiri. Wes enak, gak enak, gelem, tak elek. Tetapi kemudahan, jadi menurut saya Gusti Allah itu membalas kita, gaji kita dengan apa? Dalane kemudahan, gak mungkin duit rutuh diri ndak mungkin. Alhamdulillah SSBR dengan bimbingan Romo Yai sebagai penasihatnya sangat maju besar. Karena apa? Ya karena tirakati beliau, doanya beliau. Itulah. Itu memang benar. Makanya alumni-alumni atau santri-santri nantinya sudah lulus tetap nyambung sama beliau, tetap nyambung sama Singapura itu. Dan itu saya merasakan sendiri. Dan itu betulan, saya tidak bohong. Perjuangan kita pasti akan dibalas dengan jauh yang lebih baik. Kalau kita berjuang sak pucuk itu, Gusti Allah pasti ngekei balane sak dawa itu. Itu pasti. Dan saya sudah membuktikan. Makanya enak-enak tak lakoni ya wis. Artinya apa? Kalau kita yakin Rasulullah tidak ada, ya wis gak apa-apa kabeh krana pengenalan. Demikian Yai yang saya simpulkan. Mohon maaf kekurangannya, mohon bimbingannya Romo Yai, matur suwun dampingi saya dengan keluarga beserta PT saya sehingga menjadikan hal yang lebih positif dalam hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Lawan istiqomah sholat malam, lawan curhat waktu malam, lawan zikir ona waktu malam, supaya bisa mulya masa depan, supaya bisa mulya masa depan. Memahami ngaji obrolan malam hari ini, alhamdulillah sudah agak sekian lama untuk istiqomah sholat malam general. Baru hari ini alhamdulillah kita sudah diingatkan kembali bahwa betapa pentingnya, betapa hebatnya sebenarnya sholat malam itu dilakukan. Namun memang kita sering kali ya belum bisa istiqomah. Ini kita akui bahwa kita sering bisa belum istiqomah. Kadang bisa 2 hari, 3 hari jebol lagi. Sholat malam itu ini pengalaman saya sendiri. Jadi memang berat. Kadang-kadang pas puasa ternyata belum bisa bangun malam. Padahal sudah ada beker, sudah diangkat di HP. Ini ternyata juga belum bisa. Nah ini alhamdulillah malam ini kita diingatkan kembali bahwa betapa pentingnya istiqomah sholat malam. Mudah-mudahan ya mulai hari ini, malam ini ya, kita diingatkan lagi dan bisa seterusnya di rumah nanti tidak 1 bulan sekali tapi bisa setiap malam istiqomah sholat malam. Ini juga penting ya, apalagi kalau kita punya masalah. Ini juga pernah pengalaman pribadi. Kalau masalah itu diceritakan pada orang lain, sudah menambah sebuah jalan keluar, malah menjadi sebuah masalah lagi. Makanya yang terbaik adalah curhat kepada Allah di malam hari. Ini salah satu cara yang santri harus lakukan dan kita lakukan ya. Karena tidak ada lagi ya, hanya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Kalau orang mungkin ya hanya akan saran tapi bukan sebuah solusi. Tapi kalau kita sudah curhat dengan bahwa doa beri Allah, saya pasrahkan
perkara kepada Allah itu seringkali malah menimbulkan atau menjadi sebuah solusi, menjadi hati lebih tenang, lebih tenang dan bisa berpikir dengan jernih. Ya ini. Oleh karena itu ya kebetulan ya alhamdulillah kita ditakdirkan malam ini bisa hadir sehingga diingatkan kembali untuk mengecas ya, amalan-amalan yang mungkin ya kita lupakan, yaitu sholat malam dan juga zikir malam dan juga curhat kepada Allah di saat malam hari. Saya kira itu yang bisa kami pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh kemuliaan ana ujiane, kudu ati-ati marang uripe, diterusno perjuangane sampai ente uripe, sampai ente Uripe kena umur entek. Alhamdulillah kita bisa ngaji di Emerald Garden ini karena mendapatkan hidayah, mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus kita rawat, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dirawat dengan kita terus istiqomah. Ngaji atau ngobrolan pada malam hari ini kita hubungannya dengan semuanya milik Allah akan kembali kepada Allah, karena kita jelas-jelas tidak ikut punya. Minallah ilallah. Minallah ilallah. Nah, syair ini hubungannya dengan kemuliaan. Kemuliaan itu juga dari Allah, miliknya Allah, hanya dititipkan kepada kita. Karena dititipi jelas banyak cobaan. Seperti orang yang dititipi atau katakanlah tukang parkir sepeda, itu pun kan banyak cobaan. Nah, semuanya banyak cobaan. Urusan kemuliaan bisa saja kemuliaan urusan langsung berhadapan dengan Allah, atau urusan yang urusannya kemuliaan itu berhubungan dengan manusia. Seperti orang yang diberi kekayaan oleh Allah, itu hubungannya dengan kemuliaan khabdum minan nas. Hubungannya dengan mulia di hadapan manusia, itu banyak cobaannya. Seperti orang diberi derajat bisa haji, karena mendengar bahwasanya ada haji itu dipanggil oleh Allah, ada haji itu dipanggil oleh Nabi Ibrahim, ada haji itu dipanggil oleh syaitan. Hanya mendengar saja. Karena apa? Bisa jadi memang orang yang haji itu betul-betul dipanggil oleh Allah, betul-betul karena ikhlas karena Allah. Kalau sudah hajinya itu dipanggil oleh setan, karena apakah sawangannya duit-duit kok gak haji? Akhirnya apa? Di sana juga begitu, haji wis digawe ya sembarang karena apa? Karena hajinya dipanggil oleh setan. Tadi saya mendengar cerita bahwa orang haji pun di sana ketika dalam proses haji masih bisa melakukan satu tombol atau beli apa? Beli lotre dan dapat pada waktu itu mendapatkan sampai berapa juta gitu. Lalu setelah haji diambil, nah hajinya bagaimana? Nah itu. Nah, itu kemuliaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan karena mulia di hadapan manusia. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Romo Yai. Orang proses menjadi wali. Itu pun diuji, banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di desa pun menjadi ustadz di desa, Masya Allah banyak sekali ujiannya. Nah, banyak sekali ujiannya. Walaupun di desa, kalau jadi ustadz desa saja, di hadapan orang desa dikatakan orang yang
derajatnya tinggi, itu banyak sekali ujiannya. Nah, banyak sekali ujiannya. Orang yang berpuasa, katakanlah Senin Kemis puasanya, itu diberi kemuliaan oleh Allah, diberi satu keistimewaan. Dan ujiannya banyak, ditanya oleh temannya, itu ujian, kuat gak dia menjaga kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Romo Yai memberikan syair seperti itu. Nah, mengingatkan kepada orang-orang yang diberi kemuliaan, mengingatkan kepada kita yang diberi kemuliaan ini. Makanya kudu hati-hati marang uripe. Kita hidup itu masih dalam kondisi terus berkelanjutan. Lamanya berapa kita tidak tahu. Bisa jadi umurnya tinggal berapa bulan, berapa tahun. Nah ini kalau kita tidak betul-betul hati-hati, eman nantinya kita. Nah emannya apa? Karena apa? Karena kita sudah kadung, sudah ditakdir oleh Allah dapat kemuliaan, tetapi tidak dapat hati-hati dalam hidupnya. Kemudian di situ Romo Yai menyampaikan bahwa diteruskan, terus nopo aneh. Merawat hidup, merawat istiqomah, merawat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah suatu perjuangan. Jadi kita itu tidak mudah kita itu untuk menjaga kenikmatan itu tidak mudah. Untuk menjaga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu perjuangan. Sehingga apa? Perjuangan itu tidak hanya sebentar, kita rawat betul-betul sampai akhir daripada kita diberi oleh Allah berupa umur. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Muruk ya Bur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan syair. Ojo kalah karo kewan kodho, syukure betah ora sampe medho. Semalam suntuk dikire, mugi kita bisa niru dikire, mugi kita bisa niru dikire. Sama kirim nggak? Kul ingkum tumkul dipakai. Masya. Kul ingkum tumtuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Allah. Kalau memang betul-betul cinta kepada Allah, yang ikuti Rasulullah, baru Allah mencinta. Nampak semua kita nih boleh. Kul ingkum Dari syair ini adalah pembelajaran atau pengingat bagi kita semua. Pengingat bagi kita semua bahwa manusia itu adalah ditakdir lebih mulia daripada makhluk yang namanya hewan. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga kemuliaan kita sendiri sebagai manusia, maka dikatakan juga bahwa manusia yang tidak bisa menjaga kemuliaannya, dia bahkan lebih rendah dari hewan. Jadi saat ini mengingatkan kita betapa di dalam atau di sekitar kita bahwa Gusti Allah itu telah memberikan pelajaran
memberikan yang ada di sekitar kita pengingat-pengingat apabila kita bisa merenungkan angan-angan bahwa itu sebenarnya adalah pengingat dari Gusti Allah. Karena kalau kita tidak bisa memikirkannya itu sebagai pengingat, ya ocehan kodok di malam hari sampai pagi ya hanya dianggap sebagai bunyinya kodok saja.